Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi kita ketemu dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh PKKWU KD7, menganalisis biaya produksi prototipe produk barang atau jasa. Tapi sebelum ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat pintar yang selain beragama Islam, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Baik, kita langsung ke materi pembelajaran PJJ kali ini. Pertama kali kita mulai dari tujuan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai mempelajari PJJ kali ini, diharapkan sahabat pintar semua siswa mampu memahami satu, mengerti biaya produksi. Jadi biaya produksi itu perlu dipahami dan dimengerti. Ini adalah tujuan dari pembelajaran PJJ kali ini. Yang kedua, asumsi dasar perhitungan. Jadi memiliki asumsi-asumsi. Tapi tentunya asumsi-asumsi ini adalah menjadi dasar untuk sahabat pintar semua nanti di dalam melakukan wirausaha ini tidak merugi tentunya. Yang ketiga, struktur biaya produksi. Jadi memiliki struktur dari biaya-biaya apa yang akan dikeluarkan untuk membiayai sebuah produksi. Yang keempat yaitu proyeksi laba produksi. Ini yang paling penting, karena semua yang sahabat pintar pelajari kali ini dan dilakukan agar mendapatkan keuntungan atau laba. Pengertian biaya yang dimaksud di sini adalah modal ya. Itu biaya adalah pengeluaran ekonomi yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Biaya ini didasarkan pada harga pasar. Harga pasar itu ya tentunya kita harus survei dulu di pasaran untuk produksi itu membutuhkan anggaran sesuai dengan pasar yang dibutuhkan. Tentunya yang berlaku pada saat proses ini sudah terjadi ya, proses produksinya sudah terjadi maupun belum terjadi. Menurut ilmu ekonomi, biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Apa maksudnya biaya eksplisit? Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang terlihat. Jadi bisa dilihat secara fisik, itu bisa dilihat. Seperti uang kan bisa dilihat kan? Bisa dilihat. Sedangkan biaya implisit adalah biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung. Secara langsung itu tidak bisa terlihat, tapi itu tetap membutuhkan biaya, yaitu misalnya penyusutan barang dan
modal. Jadi semua barang atau semua modal yang ada di usaha kita ini mesti mengalami penyusutan, dan itu tidak terlihat atau implisit. Pengertian biaya produksi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi. Ya, jadi akumulasi itu ya dari biaya-biaya banyak yang ada di produksi itu. Dari biaya-biaya itu dinamakan biaya produksi, dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Jadi biaya produksi itu dari biaya-biaya. Jadi biaya tadi sudah ada kan pengertian biaya. Nah, tapi dari biaya-biaya itu untuk menghasilkan barang itu dinamakan biaya produksi. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau operasional pabrik, dan ada banyak lagi. Misalnya ada biaya operasional itu ada listrik, ada apa gitu kan. Nah, itu biaya produksi ini harus diakumulasi. Jadi ya diakumulasi secara cermat. Untuk apa? Untuk kemudian dihitung dan dibandingkan dengan laba kotor perusahaan. Ingat ini, dibandingkan dengan laba kotor. Agar apa? Nanti kita peroleh laba bersihnya. Selisih pendapatan dikurangi dengan biaya produksi itu akan menjadi laba bersih. Jadi selisih dari pendapatan itu, ya pendapatan kotor tentunya, itu dikurangi biaya produksi akan menjadi laba bersih perusahaan atau total keuntungan yang diperoleh. Nah, biaya produksi ini diperlukan untuk mendukung proses pengolahan bahan baku menjadi produk jadi yang siap dipasarkan kepada konsumen. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan keuntungan. Biaya produksi itu adalah keseluruhan biaya produksi ekonomi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi suatu barang. Jadi biaya produksi itu juga disebut sebagai biaya produksi ekonomi untuk menghasilkan suatu barang di kegiatan produksi tersebut. Paham ya? Biaya produksi ini memiliki definisi yang berbeda dengan biaya operasional. Perlu diingat ya, biaya produksi berbeda dengan biaya operasional. Maksudnya gimana? Maksudnya bedanya dengan biaya operasional adalah biaya operasional itu merupakan biaya atau pengeluaran oleh suatu perusahaan untuk mendukung sistem. Jadi biaya operasional itu untuk apa? Mendukung sistem. Baik. Sistem apa? Sistem dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Paham ya? Kalau nggak paham dibaca sekali lagi, Yang termasuk ke dalam biaya operasional adalah seperti biaya perlengkapan toko, operasional ya, biaya perlengkapan toko, biaya asuransi, ini termasuk operasional, bukan biaya produksi, biaya tagihan telepon, listrik, air, dan untuk tagihan-tagihan yang lain tentunya yang berkaitan dengan perusahaan, misalnya biaya iklan, biaya pajak, biaya pengiriman, biaya perlengkapan kotor, biaya perawatan. Untuk alat-alat kantor itu kan perlu dirawat juga. Nah, atau
biaya-biaya perawatan mesin. Perusahaan kan juga punya mesin misalnya, itu kan perlu dirawat dan lain sebagainya. Itu namanya biaya apa tadi? Operasional. Baik, dalam memproduksi suatu barang tentunya diperlukan sebuah proses produksi yang sangat panjang dan harus apa? Terencana dengan baik demi untuk menciptakan suatu produk yang benar-benar berkualitas. Gitu. Oke, dipahami. Kalau tidak kalau perlu ya dicatat, di pause dulu. Oke, lanjut. Sekarang menginjak ke biaya produksi dan biaya non produksi. Oke. Biaya produksi berbeda tentunya dengan biaya non produksi. Perbedaannya adalah biaya non produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan. Erat kaitannya dengan fungsi pengembangan. Itu biaya apa tadi? Non produksi. Kecuali pengembangan juga pemasaran atau distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Nah, menurut ilmu ekonomi, biaya non produksi dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu biaya penjualan yang melingkupi tentang biaya pemasaran atau distribusi. Ingat ya, apa itu? Biaya penjualan dan pelayanan kepada pelanggan. Serta yang kedua adalah mengenai administrasi yang melingkupi biaya pengembangan, administrasi umum, dan pengembangan yang bersifat tidak administrasi. Pembahasan berikutnya sampai ke menghitung biaya produksi. Untuk menghitung biaya produksi prototipe melakukan beberapa tahapan seperti A. Tentukan asumsi dasar perhitungan. Ini penting. Ya, untuk asumsi dasar perhitungannya ini ditentukan dulu. Yang B, tentukan skala produksi dan siklus produksinya. Jadi skala produksi itu kapasitasnya. Terus siklusnya itu juga harus ditentukan dulu. Yang C, tentukan struktur biaya produksinya. Di situ ada struktur biaya produksinya. Dan yang D, tentukan perhitungan produksi laba produksi. Oke, tentukan perhitungan proyeksi laba produksi. Proyeksi itu maksudnya perkiraan. Ya, perkiraan labanya itu besok kira-kira berapa. Itu harus ditentukan. Terus yang E, tentukan proyeksi arus kas. Arus kas itu ya arus uangnya itu dari sekian modal itu yang ke modal produksi biaya berapa, yang ke non produksinya berapa. Itu namanya proyeksi arus kasnya. Yang F itu uji dengan beberapa indikator finansial. Nah, indikator finansial ini bisa dengan perbandingan produksi-produksi yang sudah berjalan. Sekarang kita bahas tentang asumsi dasar perhitungan suatu produk. Ya, misalnya ingin membuat produk makanan bakso, maka tentukan harga dengan mengacu pada skala tertentu. Ya, bakso-bakso di sekitar kita lah. Itu namanya skala tertentu. Biasanya untuk bakso yang diambil sebagai acuan skala adalah dagingnya. Ya, dagingnya itu untuk skalanya. Contoh, untuk membuat bakso dengan skala daging 1 kg diperlukan beberapa bahan lain yang ukurannya cukup untuk 1 kg daging tersebut.
Paham ya? Oke. Berapa kilo tepung tapioka? Berapa gram bumbunya? Berapa kebutuhan bahan bakar dan sebagainya. Semua komponen-komponen itu jangan sampai ada yang terlewatkan. Tentunya ya, termasuk misalnya ada ongkos kerja dari pembuatan bakso tersebut. Semakin lengkap komponen-komponennya itu ya semakin baik gitu. Yang didapatkan akan semakin realistis sesuai dengan pembiayaan yang akan sahabat pintar buat. Sekarang kita membahas tentang siklus perhitungan biaya tapi berkaitan dengan waktu. Ini misalnya aja, misalnya seperti untuk produk ternak lele. Di samping skala misalnya 100 ekor bibit misalnya, itu juga perlu dihitung siklus pembesarannya, misalnya kita ambil untuk 2 bulan lah begitu. Nah, di bawah ini adalah beberapa perhitungan skala berkaitan dengan waktu. Pembahasan berikutnya yaitu struktur biaya produksi. Struktur biaya produksi yang dimaksud adalah kumpulan dari biaya produksi dan biaya untuk investasi untuk membuat produk tersebut. Biaya produksi adalah biaya apa yang dibutuhkan dalam siklus dan skala tertentu. Misalnya untuk membuat bakso tadi ya, maka komponen daging, tepung, bumbu dan sebagainya itu adalah komponen-komponen biaya produksi. Sedangkan ada mesin giling di sini ya, mesin giling daging itu tidak habis dalam satu skala. Maksudnya dalam satu siklus gitu produksi untuk satu daging misalnya. Nah itu maka mesin giling daging tersebut itu biaya investasi. Biaya investasi lain seperti misalnya ada gerobak daging, ada sewa kos atau sewa lapak, sewa tempat misalnya dan sebagainya. Biasanya untuk keperluan perhitungan biaya produksi yang keuangannya itu berkaitan dengan pihak lain gitu ya. Kalau biaya produksi itu kan mesti keuangan itu berkaitan dengan pihak lain, maka perlu dibuat struktur modal usaha. Untuk membedakan modal pinjaman dan modal sendiri atau equity itu modal sendiri. Contoh struktur biaya produksi seperti berikut ini. Kita sekarang menginjak ke proyeksi laba produksi. Setelah perhitungan biaya produksi dihitung, maka dapat menentukan harga pokok produksi atau HPP, harga pokok produksi. Untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan, tinggal menaikkan harga jual produk sebesar keuntungan yang diinginkan. Misal ya, akan mengambil keuntungan 50%, maka harga jual produk dinaikkan sebesar 50% dari harga pokok produksi, maka keuntungan kita menjadi 50% ya, gitu kira-kira. Oke. Tetapi apabila harga jual sudah ditentukan pasar, nah ini harga jual sudah ditentukan harga pasar. Misalnya harga lele per kilo di pasaran sudah memiliki patokan, maka diusahakan harga pokok produksi berada di bawah harga jual produk. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk PJJ PKKWU kali ini. Saya akhiri. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses
dan jangan lupa bahagia.